Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muhibbin, para pecinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembelajaran hadis Sunan Abi Daud jilid pertama. Insyaallah ini adalah merupakan episode yang keempat. Sebelumnya kita mengambil berkah dengan pembacaan surah Al-Fatihah, khususan li mu'alif hadzal kitab wa ila hadirin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa kiram wa ila arwahi abaina mahatina ajdadina jadatina jami'al satijidina wa masyayikhina wal mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Wa qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat. Wa qala ta'ala hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Wa qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Qala sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa yulhimhu rusyada. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-ulama warasatul anbiya. Wa bisanadikum sahihil muttasili ila imami Abi Daud Rasulullah Imam Ibnu Ash'as As-Sajastani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumina fid dharain, amin. Qala kitabut taharah ila an qala babu karahiyatil kalami indal hajati. Bermula ini satu bab pada menerangkan masalah makruh berkata-kata ketika menunaikan hajat. Qala hadatsana Abdullah bin Umar bin Maisarah. Kata Imam Abu Daud telah membicarakan kepada kami Ubaidullah bin Umar bin Maisarah. Qala hadatsana Ibnu Mahdiyin. Berkata Abdullah bin Umar bin Maisarah telah membicarakan kepada kami Ibnu Mahdi. Qala hadatsana Ikrimah bin Ammarin. Berkata Ibnu Mahdi telah membicarakan kepada kami Ikrimah bin Ammar an Yahya bin Abi Katsirin. Ikrimah bin Ammar dari Yahya bin Abi Katsir an Hilal bin Iyadin. Yahya bin Abi Katsir dari Hilal bin Iyad. Qala berkata Hilal bin Iyad hadatsani Abu Sa'id telah membicarakan kepadaku Abu Sa'id. Qala berkata Abu Sa'id sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul telah mendengar aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yakhrujur rajulani yadribanil ghaita
kashifaini an awratihima yatahaddatsani fa inna Allah azza wa jalla yamqutu ala zalika. Jangan keluar, jangan pergi dua orang laki-laki untuk menghendaki buang air. Dua-duanya hal keadaan membuka daripada aurat, dan dua-duanya sambil ngomong, sambil bicara atau sambil berpandir. Fa innallaha azza wa jalla yamqutu ala zalika. Maka sesungguhnya Allah azza wa jalla benci atas yang demikian itu, buang air, hal keadaan membuka aurat dan sambil ngomong dua-duanya. Ini ada debitan. Nomor 15. Qala ashabuna, telah berkata ashab Syafi'i, wa istawi fil karahati jami'u anwa'il kalami. Kurang lebih dalam kemakruhan tersebut keseluruhan macam-macam pembicaraan, macam-macam perkataan. Jadi ketika buang hajat itu ngomong apa saja, bicara apa saja makruh. Wa istisna mawadhi'ud darurati, dan dikecualikan pada tempat-tempat darurat. Bi anra adariran yaqa'u fi bi'rin aw ra'a hayatan, dengan bahwasanya melihat oleh seseorang akan seseorang yang mudarat, yaqa'u fi bi'rin, yang akan jatuh oleh seseorang dalam sumur. Jadi ketika seseorang buang air lalu ada seseorang yang ingin jatuh ke dalam sumur, nah ini boleh dia ngomong atau berbicara untuk memberikan tahu kepada seseorang yang ingin jatuh ini, atau memberikan tahu kepada yang lain. Ini karena darurat, maka seseorang yang sedang buang air ini boleh ngomong, boleh berbicara. Aura'a hayatan au ghairaha, atau melihat oleh seseorang akan ular yang ingin memudaratkan kepada seseorang, maka boleh seseorang yang sedang buang air ngomong untuk memberikan tahu kepada seseorang atau memberikan tahu kepada yang lain agar dia selamat. Au ghairaha, atau selain atau lain-lainnya, lain daripada sumur, lain daripada ular, apa saja. Taksidu insanan au ghairahu minal muhtaramati, yang berkehendak ular tersebut kepada manusia atau selain daripada manusia, daripada binatang-binatang yang dihormati. Nah, jadi kalaunya untuk memudaratkan kepada manusia atau memudaratkan kepada binatang-binatang yang kita sayangi, nah ini walaupun kita sedang buang air, maka boleh ketika darurat ini kita ngomong, kita bicara. Fala karahata fil kalami fi hadhil mawadi', maka tidak makruh berkata-kata dalam ini tempat. Jadi kada makruh. Bal yajibu fi aksariha, bahkan wajib menurut kebanyakan para ulama.
Al-Ijazu fi Syahri Sunani Abi Daud lil Imam Nawawi Ad-Damaski. Ini ambilannya adalah dari kitab Al-Ijaz debitan ini, yaitu merupakan syarah hadis Sunan Abi Daud karangan yaitu Imam Nawawi Ad-Damaski, safhah halaman 136. Qala Abu Isa Aramli, tal berkata Abu Isa Aramli, hadatsana Ahmad bin Walidi, sambungan hadis tadi belum selesai sampai sini. Sampai sini. Iya. Qala Abu Daud, telah berkata Imam Abu Daud, lam yusnidduhu, tidak ada sanadnya itu hadis ila Ikrimah bin Ammar, kecuali dari jalur Ikrimah bin Ammar. Terus lanjut. Babu yaruddus salama wa huwa yabulu. Bermula ini suatu bab menerangkan yaruddus salama, apakah boleh menjawab oleh seseorang akan salam, wa huwa yabulu, wa dan dia seseorang yabulu sedang kencing. Nah, ini bab menerangkan apakah boleh seseorang menjawab salam sedangkan seseorang itu sedang kencing. Qala hadatsana Utsman bin wa Abu Bakr bin Abi Syaibah. Berkata Imam Abu Daud telah membicarakan kepada kami Utsman wa Abu Bakr bin Abi Syaibah dan Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Nah, jadi peguruan Utsman ini ada dua orang. Peguruan Imam Abu Daud ini ada dua orang. Pertama Utsman, yang kedua Abu Bakar ibn Abi Syaibah, guru beliau dalam hadis ini. Qala, berkata Utsman dan Abi Bakar ibn Abi Syaibah, hadatsana Umar bin Sa'id, telah membicarakan kepada kami Umar bin Sa'id an Sufyana, Umar bin Sa'id dari Sufyan, An-Dhahhak bin ini Utsman, Sufyan dari Ad-Dhahhak bin Utsman, An-Nafi'in, Ad-Dhahhak bin Utsman dari Nafi', An Ibni Umar, Nafi' dari Ibni Umar. Qala, berkata Ibnu Umar, marar rajulun, pernah melewati oleh seseorang An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah seseorang melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahwa dan dia Nabi yaqul, wahwa yabulu, wahwa dan dia Nabi yabulu sedang kencing. Pasallama, maka memberi salam oleh seseorang alaihi kepada Nabi. Falam yaruddu alaihi, maka Nabi tidak menjawab alaihi atas salam seorang laki-laki tersebut. Ini ada debitan kita, wa fihi dalilun, dan pada ini hadis yang kita baca tadi yaitu menjadi dalil annal ba'ila la yatakallamu wa la yaruddu salaman, bahwasanya orang yang kencing tidak boleh berkata-kata, jangan berkata-kata, wala yaruddu salaman, dan jangan menjawab salam. Wa yang bagi
alla yusallima alaih, dan sepantasnya seseorang jangan memberi salam kepada orang yang sedang kencing. Wala yastahiq muslimu jawaban, dan tidak berhak seorang muslim menjawabnya. Jadi seseorang yang kencing tidak ada berkewajiban menjawab salam seseorang. Ini ambilannya adalah dalam kitab Syarah Muslim karangan Imam Nawawi, ada Imam Nawawi, yaitu jilid ketiga halaman 87. Nah, terus kita lanjut. Qala Abu Daud, telah berkata Imam Abu Daud, wa riya an ibni Umar wa ghairi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tayammama summa radda ala rajuli assalama. Qala Abu Daud, telah berkata Imam Abu Daud, wa riya an ibni Umar wa ghairihi, dan diriwayatkan ini hadis dari Ibnu Umar dan selain daripada Ibnu Umar. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tayammama, Nabi bertayamum, summa radda ala rajuli assalama, kemudian Nabi menjawab atas seseorang yang memberi salam. Ini ada dabitan nomor 3, bahwa mahmulun ala annahu kana fi mawdi'in yasihu bihi at-tayammumu. Ini diihtimalkan, ini hadis diihtimalkan atas bahwasanya pada ini tempat sah padanya bertayamum. Artinya ini hadis menunjukkan, ini hadis yang kita baca tadi, ini menunjukkan bahwasanya sah tayamum sekalipun menjawab seseorang yang mengucapkan salam. Nah, itu ambilannya Al-Ijaz fi Syarhi Sunan Abi Daud safhah 137. Ini ambilannya di dalam kitab Al-Ijaz Syarah Sunan Abi Daud karangan Imam Nawawi Ad-Damaski halaman 137. Lanjut. Qala hadatsana Muhammadul Musanna, kata Imam Abu Daud telah membicarakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna. Hadatsana Abdul A'la, kata Muhammad bin Al-Musanna telah membicarakan kepada kami Abdul A'la. Hadatsana Sa'idun, telah membicarakan kepada kami, kata Abdul A'la, Sa'id an Qatadah, Sa'id dari Qatadah, Anil Hasani, Qatadah dari Al-Hasan, an Hudaid bin al-Munziri, Hasan dari Hudaid bin al-Munzir, Abi Sasan, Anil Muhajir bin Qunfuzin, Hudain bin al-Munzir, Abi Sasan dari al-Muhajir bin Qunfuz, annahu atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya pernah menemui oleh al-Muhajir bin Qunfuz kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahwa, dan dia Nabi yabul, Nabi sedang kencing, fasallama alaih, kemudian al-Muhajir memberikan salam kepada Nabi yang sedang kencing. Falam yarud alaih, maka Nabi tidak menjawab
alaihi atas salam si al-muhajir hatta tawadda, sehingga Nabi berwudu. Sumatazara ilaihi, kemudian Nabi beruzur ilaihi kepada al-muhajir bin Qunfus. Faqala, kemudian Nabi bersabda, ujar Nabi, inni karihtu an azkurullaha ta'ala illa ala tuhrihi. Inni, sesungguhnya aku, kata Nabi, karihtu, tidak setuju aku, an azkurullaha ta'ala, aku menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, illa ala tuhrin, terkecuali atas dalam keadaan suci, au qala, atau ala taharatin, atau Nabi bersabda ala taharatin, atas dalam keadaan taharah, dalam keadaan suci. Nah, ini ada David lagi. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karitu an azkurullaha ala ghairi tuhrin. Aku, ujar Nabi, tidak senang bahwa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atas dalam keadaan tidak suci. Hadhil karahatu, ini adalah makruh, bimakna tarkul aula. Maknanya makruh, maknanya tidak setuju Nabi menyebut nama Allah dalam keadaan tidak suci ini namanya adalah tarkul aula. Maksudnya meninggalkan itu lebih utama. Al-Ijaz, ini ambilannya juga di dalam kitab Al-Ijaz bi syarhi Sunan Abi Daud. Itu merupakan syarah hadis Sunan Abi Daud bagi Imam Nawawi Ad-Damaski, halaman 136. Wa qad ittafaqa al-ulama ala jawazi zikrillah ta'ala, dan sungguh sepakat para ulama atas bolehnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bitasbihi, dengan membaca tasbih, wa takbiri, dan membaca takbir, wa tahlili, dan membaca tahlil, wa nahwiha, dan lain-lainnya, siwal Quran, selain daripada Al-Quran. Jadi telah sepakat para ulama atas bolehnya berzikir kepada Allah dengan baca tasbih, dengan baca takbir, dengan baca tahlil selain daripada Al-Quran. Boleh lil muhdisi, bagi orang yang berhadas, bagi orang min atau bagi orang yang nifas, wal junubi, atau bagi orang yang junub, wa annahu, dan bahwasanya la yukrahu karahat tanzih, bahwasanya tidak dimakruhkan akan sebagaimana makruh tanzih, walakinnahu khilaful aula, akan tetapi itu adalah menyalahi daripada keutamaan. Nah, jadi bagi orang yang berhadas, sedang haid atau sedang nifas atau sedang junub, boleh itu berzikir, baca tasbih, baca tahmid, baca tahlil, dan lain-lainnya. Pokoknya zikir itu asal selain daripada Al-Quran. Nah, jadi di sini bolehnya di sini bahwasanya maksudnya itu tidak dimakruhkan makruh tanzih, tidak dimakruhkan makruh tanzih, akan tetapi itu adalah khilaful aula, menyalahi daripada keutamaan, itu saja. Nah, ini ambilannya juga Al-Ijaz bi syarhi Sunan Abi Daud, di dalam kitab Al-Ijaz, yaitu syarahnya daripada syarah hadis Sunan Abu Daud yang kita baca ini, halaman 136. Jadi kalau antum ingin
melihat penjelasannya, silakan buka di dalam kitab Al-Ijaz. Perjalanan kita sudah 20 menit, kiranya cukup sampai di sini. Insya Allah kita sambung lagi pembelajaran kita nantinya babun fir rajuli yadzkurullah ta'ala ala ghairi tuhrin. Nanti itu disambung. Cukup sampai di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.